kan tuturannya apa masih banyak orang-orang yang dia dalam hidupnya juga dikucilkan. Sama Rasulullah juga dikucilkan. Gak ada orang percaya, tapi kita baik. Orang belajar bela diri ya, untuk menjaga keras dia. Semua ilmu ibadahnya ke akhlak. Kalau dia belajar dulu untuk mempertahankan diri dan keluarganya, tetapi jadi keliru, jadi sesat. Kalau dia belajar bela diri, lantas kalau sudah jadi pendekar, orang tuanya dihajar, itu jadi sesat. Berarti semua ilmu nggak masalah. Dia belajar bela diri, begitu dia turun di masyarakat jadi pelindung. Nah itu yang dimaksud. Itu berarti belajar karatenya, pencaksilatnya itu baik. Sama-sama pencaksilat, yang satunya keluar hantam bapaknya sendiri. Nah itu silatnya sesat, tak kuat. Jadi jangan disalahkan ilmunya. Kita beli pisau untuk aljangi daging, bawang, untuk bunuh orang ini yang nggak baik. Nah, ya semua ilmu apa? Iya. Ini kan yang terpenting, mampu nggak kita mengendalikan akhlak. Jadi ilmu tersebut menjadikan akhlak yang baik, malah sempurna. Tapi kalau ilmu biarpun ngaji Bismillahirrahmanirrahim, pinter dia tapi kafir kamu pak, belum, itu dah. Biarpun Al-Quran yang dipelajari, lantas mengkafir-kafirkan orang, nah itu tak baik. Gak akan masuk surga biarpun hafal sekalipun Al-Quran. Yang saya tunjukkan itu tadi karate. Dua orang main karate, sama-sama pangkatnya. Yang satu pulang untuk melindungi keluarga, Pak. Tidak untuk sombong. Nah ini yang baik karatenya. Yang satunya malah bapaknya diajak kelahi, Pak. Al-Quran sama, ada yang belajar Al-Quran baik, ada yang belajar Al-Quran tiba-tiba sombong, hafalin 30 juz, neraka gak mau. Apa? Gampang tadaburnya. Kita belajar sholat, kita belajar puasa, terus kita lantas sholat dan puasa zakat. Kemudian harusnya sahdu. Unjuk rasa Pak pakai pentungan, warung-warung ditentungin. Yo di Monas segitu banyak, baik nggak? Coba aku tanya. Mereka nggak baik. Terus buat apa? Kau ibadah ini kalau nggak efeknya di batin, saling mengasihi buat apa? Buat apa? Makanya saya katakan, saya kembalikan mereka ke fitrahnya sebagai manusia yang punya rasa berketuhanan dan berkemanusiaan. Itu. Saya nggak buka Al-Quran, saya hafal. Saya buka Al-Qurannya Anda semua yang ada di dalam diri. Ini yang saya buka. Supaya kembali ke fitrah, bacanya lewat rasa, tidak ada kalimat itu. Oh iya benar. Ini bacanya gumantul tanpa tempel, menggantung tanpa tempelan itu di dalam diri. Jadi tidak perlu dibaca, tidak berbentuk huruf dia. Anda saya tanya, andai kata Al-Quran itu nggak diturunkan, Anda sebagai manusia, apakah kalau Anda punya anak cantik, Anda nikahi sendiri? Tidak kan? Nah itu manusia. Kalau Arab dulu enggak, sebelum Al-Quran dulu. Anak cantik, tidak boleh dinikahi orang lain, harus dia sendiri. Nah itulah Quran diturunkan. Karena dikembalikan ke fitrah, Pak. Begitu loh maksudnya, Pak. Iya kan? Ini saya buka Quran yang ada di dalam diri. Maka saya katakan, kalau efeknya pencaksilat itu tadi jadi pelindung, itu Quran sudah ada, nggak perlu dibuka. Tapi kalau pulang-pulang hanya untuk jajal bapaknya, dulu pernah bapakku gini, tak hajar aku sudah punya. Nah itu
Itu yang perlu diturunkan dalilnya ayat itu. Hormati orang tuamu dibacakan baru ayat. Ibu datang ke sini, bapak datang ke sini jauh-jauh. Sebetulnya ibu sedang baca ayat apa? Hijrah. Perintah Allah itu hijrah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Itu hijrah. Tapi bukan berupa tulisan kalimat kau hijrah. Gak tahu hati kenapa. Ibu sedang netepi petunjuk dari Allah hijrah. Hijrah. Perintah hijrah itu sama dengan Rasulullah perintah hijrah. Dengan cara apa? Rasulullah dibunuh, mau dibunuh, pindahlah ke Madinah. Hijrah ya. Jadi tidak ada yang salah. Kalau ibu disalahkan, kalau ada yang salah dengan saya. Kata siapa? Susanto, yang di YouTube. Nah, kalau mau berdebat, datang aja ke Surabaya. Nah, atau dihadirkan ke sini Nopo. Wah, gitu, tidak ada yang salah. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti ya begini, karena kita akan membaca sesuatu kehidupan yang tidak pernah ada tulisannya. Nah itu seperti bapak ini, membaca, saking lindungnya dia, ada sesuatu yang ada di dalam dirinya hilang, dia menemukan poros punden, bingung dalam hidup. Akhirnya menemukanlah sosok saya. Nah, dia berarti menemukan pundennya. Mana arahku? Sama. Jadi ibu sama pak ini sama. Ini sama ini pak. Sama ibu sama. Jadi dia menemukan sosok punden yang dulu belum pernah. Gejolak batin itu. Itu namanya mau bapolau sih batin gejolak. Kalau sudah tahu dia akan bisa mengendalikan diri. Nah disitulah lainnya. Itu nanti sama bapak satu. Kalau sudah pulang bisa mengendalikan diri. Sudah menjadikan landasan keilmuan. Tidak salah dengan orang begitu. Itu spesial edition. Orang tertentu kok yang dikasih kepekaan, Pak. Yang ditinggai. Tidak salah. Seolah-olah dunia ini membenci. Begitu itu Allah kalau cinta sama ibu, hampir-hampir pencemburu berat Allah, dibencilah memilih, diceraikanlah dengan dunia seolah-olah. Tapi sesungguhnya Allah mempertontonkan dirinya lewat tajalli. Tajalli itu apa? Cinta kasihnya itu dipertontonkan. Kamu lihat Umar bin Khattab saat ketemu Rasulullah seperti ini. Dia nggak peduli siapa musuh. Hingga begitu masuk Islam, dia di pasar. Ini Umar, masuk Muslim. Ayo, siapa sih mau bunuh aku? Ini Umar. Sakit, Masya Allah. Beda-beda. Terus kemudian Sayyidina Nasuha. Makanya taubat sampai dikatakan taubatan nasuha. Orang bertobat sulit seperti Sayyidina Nasuha yang menyerahkan semua hartanya apa untuk perjuangan Islam. Sama seperti ini. Seperti itu. Ini Umar bin Khattab mau bunuh siapa? Islam akhirnya takut
Karena Umar bin Khattab yang dulunya kafir masuk muslim. Setiap orang dikasih tahu, padahal dulu kalau orang masuk muslim itu sembunyi-sembunyi. Mending hujan sekarang daripada nanti. Iya. Kayak rombongan turun bunder. Bunder. Iya, nggak tahu. Dari Jawa Tengah atau Jawa Timur? Dari Jawa Tengah. Pikirannya bersih soalnya. Pikirannya bersih. Imamnya dunia. Jauh-jauh ke sini nggak percuma ya Pak. Akhirnya tahu dirinya, tahu cara mana kita menyikapi. Pak Imam menyusul tuh. Ya, Pak Imam mau ke sini juga, temennya Bu Tining dari Jakarta. iya. Alhamdulillah. Minggu depan. Ibu, kapan waktu ya? Nggak tahu kalau ada rezeki. Aja teman-teman ibu yang tahu masalahnya ibu. Wah, begini ngaji. Clear sudah nanti kalau kalau saya ngomong clear. Begitu. Wah, ayo kita ziarah yuk, sambil ziarah mampir ke Mursid, Rabitatul Mursid namanya ini. Kalau ziarah kubur namanya Rabitatul Kubur. Nah, kita berdua sama-sama belum mati, ya itu sama belum mati. Wa qalu liman itu bisa wilayan waktu balaya walatasul. Mereka tidaklah mati melainkan itu. Kita saja yang tidak memahami. Sama-sama belum mati. Nah, kita ziarah. Terus kemudian mampir di Mursid Toreto. Kita buru-buru lah. Nanti akan tahu problematikanya itu. Karena semua pengalaman kehidupan harus dibungkus dengan ilmu. Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kau melakukan suatu amalan belum tahu ilmu pengetahuan di dalamnya. Inna sama wa besora wa kuadatu. Mulai kakan almasula. Pendengaran, penglihatan dan hatimu akan kumintai tanggung jawab. Kasihan toh kakak-kakaknya. Harusnya itu bawa kata itu ya Andi ini, terus kemudian temennya oh ayo ngaji ke sana deh, coba deh. Wah. Kemudian ngaji di sini baru kita jelasin tentang bagaimana perbendaharaan jiwa, bagaimana dengan nafs, bagaimana dengan anfus, bagaimana dengan ruh. Sedangkan di dalam jiwa manusia itu ada ruh, ada ruhani, ada ruhwani loh. Macam. Nah, orang Jawa bilang ada sistem jiwa, sukmo, atmo, macam banyak. Yang badan halus itu macam banyak. Akhirnya kita mengerti mangasumi sing budi, tahu cara kita cari ilmu, mangasuh malaning bumi. Kita mengerti hukum yang diberlakukan oleh Allah seperti hukum alam ini kan, mamayu ayuning bawono. Nah, akhirnya Romatanil alamin, seluruh alam ini taktim dengan kita jadi imamnya. Jadi ini jalmo sulaksono insanul kamil sariro batoro. Jalmo sulaksana manusia bijaksana. Nah, insanul kamil manusia yang sempurna, sariro batoro siro dewo, siro wali. Anda seorang wali, pengetahuannya itu. Jadi bukan salah datang ke sini. Kalau tanya ustaz yang nggak tahu bisa menyelam jiwa dan ruh ya setan itu, iblis itu, apa ujian akhir semester, setan, iblis.